Pemindahan Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun anggaran 2023 pada hari ini Rabu 21 Juni 2023 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini yang saya berdiri lagi. Jadi kebetulan yang diamanahkan kepada kami dari Pak Kakang adalah materi terkait dengan pencegahan sengketa konflik dan perkara pertanahan. Jadi tadi disinggung oleh Pak Kakang, masalah pertanahan ini sebetulnya masalah yang bisa dibilang sudah sudah akut ya Pak. Jadi hampir di setiap daerah pasti ada masalah pertanahan, pasti, baik dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, bahkan pusat. Karena di sini juga terkait dengan kebutuhan tanah yang sangat-sangat banyak terkait dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat dengan jumlah tanah yang tidak bertumbuh. Pengertian tentang sengketa menurut ahli adalah perbedaan kepentingan antara individu atau lembaga pada objek yang sama dimanifestasikan dalam hubungan di antara mereka. Jadi sengketa merupakan konflik kepentingan itu. Konflik kepentingan terkait suatu hal di mana para pihak mengklaim kebenaran atau keabsahan terkait dengan kepemilikan atau hak atas permasalahan atau sesuatu benda yang dipermasalahkan. Lanjut. Dasar hukum tadi, dasar hukum sengketa tanah tadi disinggung juga oleh Bapak Kakang, Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Tanah sengketa tadi bisa disinggung lagi ya. Next saja kasus pertanahan. Kasus pertanahan adalah sengketa konflik atau perkara tanah yang disampaikan kepada Kementerian ATR BPN, kantor wilayah BPN, kantor pertanahan sesuai kewenangannya untuk mendapatkan penanganan dan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi sudah menjadi kasus. Jadi kalau kasus otomatis di situ atau penyelesaiannya bisa melalui, kebanyakan sih melalui jalur daripada litigasi atau melalui keputusan pengadilan, lembaga peradilan. Menurut Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 21 Tahun 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi disini juga ya, sengketa pertanahan sudah disebutkan oleh Pak Kakang juga tadi, adalah perselisihan tanah antara perseorangan, badan hukum atau lembaga yang tidak memiliki dampak luas. Jadi dampaknya tidak luas, hanya mungkin orang perorangan atau antar pribadi, tidak memiliki dampak yang luas. Sedangkan konflik pertanahan dan perselisihan tanah yang memiliki dampak yang cukup luas, mungkin melibatkan beberapa pihak, bisa menyebabkan konflik sosial. Nah ini masuk dalam konflik pertanahan. Sedangkan perkara pertanahan dan perselisihan tanah yang diselesaikan melalui jalur litigasi atau melalui putusan lembaga peradilan. Diatur juga tentang klasifikasi daripada sengketa tanah. Ada kasus berat, ada kasus sedang, ada juga kasus yang ringan. Kasus berat itu yang melibatkan banyak pihak, cukup kompleks. Biasanya ini terkait dengan pembebasan tanah. Biasanya pembebasan tanah untuk pembangunan kepentingan umum. Ini biasanya menyangkut banyak pihak, atau bisa juga terkait dengan tanah adat atau tanah wilayah, dan itu menyangkut kepentingan masyarakat adat atau masyarakat tanah wilayah. Kasus sedang meliputi antar pihak yang dimensi hukum atau administrasinya cukup jelas. Jika ditetapkan penyelesaian melalui pendekatan hukum dan administrasi, tidak menimbulkan gejolak sosial, politik, dan keamanan. Yang ketiga kasus ringan, yaitu pengaduan atau permohonan yang sifatnya hanya minta petunjuk administrasi kepada pemangku kepentingan, yaitu kepala kantor pertanahan. Sedangkan ini klasifikasi daripada akar konflik pertanahan ini diatur dalam keputusan Kepala Badan Pertanahan Nomor 34 Tahun 2007, sudah diklasifikasikan di situ. Yang pertama adalah kasus penguasaan dan pemilikan. Antara lain adalah kepemilikan atas dasar tanah waris. Nah ini sering menjadi masalah karena kadang selaku orang tua, bisa juga selaku mungkin yang dituakan tidak keluarga, tidak segera membagikan waris. Ketika misalnya orang tua, misalnya pihak bapak meninggal, ada ibu, tapi kadang-kala itu menunggu ibunya meninggal dulu baru dibagi. Nah, ketika dua-duanya sudah meninggal, kadang itu menjadi konflik antar saudara. Padahal ketika
misalnya ini bapak sudah meninggal, ibu masyarakat itu bisa dibagi, dan segera untuk didaftarkan untuk diterbitkan sertifikat tanah. Selanjutnya adalah kepemilikan atas dasar jual beli. Ini juga perlu kehati-hatian dalam hal jual beli tanah. Perlu prinsip prudensial dari kehati-hatian. Karena kita lengah dengan harga tanah yang murah ya Pak ya. Dikasih harga murah dia nggak cek itu kepemilikannya, kasih tunjuk di sana itu tanah 1 hektar saya jual 50 juta. Dia karena terpikat dengan harga murah, padahal dia nggak ngecek keabsahannya itu. Sudah bersertifikat belum, ada alasannya belum, ataukah betul dia pemiliknya, dia nggak cek dan dicek karena tergiur harga murah sehingga terjebak, sehingga akhirnya timbullah konflik atau sengketa pertanahan. Selanjutnya pembagian atas harta kondominium ini menyangkut dengan hubungan keluarga suami istri yang sudah bercerai, itu pembagian harta kondominium. Yang selanjutnya adalah penguasaan atau kepemilikan atas dasar alas hak yang berbeda atau tumpang tindih alas hak. Jadi saling klaim. Karena si A dari kepala desa atau kapitalau sudah mendapatkan surat penguasaan atas tanah misalnya. Kemudian muncul lagi, padahal yang lama ini tidak dicabut atau dibatalkan, muncul lagi yang baru. Nah itu hati-hati, itu mungkin bisa ada bapak kapitalau atau pak camat, mungkin pak kabau pun bisa. Karena di sini ada beberapa yang seperti itu. Jadi sudah terbit surat penguasaan, muncul lagi. Itu juga menjadi akar permasalahan. Selanjutnya adalah penguasaan atau kepemilikan tanah bekas tanah negara asal hak barat. Nah, misalnya tanah bisa masuk tanah egedem ya Pak ya. Yang dulu ada tanah egedem yang kemudian dikonversi secara Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 1960 itu dikonversi menjadi hak atas tanah warga negara Indonesia. Selanjutnya adalah penguasaan tanah antara badan hukum dengan badan hukum. Jadi ini juga pernah terjadi. Yang terbaru kemarin teman saya kebetulan izin Pak Kakan, teman saya kasih datum Bitung, kebetulan ada SKK surat kuasa khusus dari Pemkot bukan Bitung, Manado Pak. Kebetulan di situ ada lahan daripada dinas apa itu Pak, di pelabuhan itu ya, DKP Pak masalah ya. Jadi sebelumnya itu ada kesepakatan bahwa itu dapat untuk direklamasi atau ditimbun, tetapi kemudian setelah ditimbun terjadi tarik menarik kepentingan karena kemudian mau dimanfaatkan kembali oleh PSDKP, sedangkan yang nimbun adalah dari Pemkot Manado. Akhirnya timbul permasalahan di situ karena dari awal sebenarnya kesepakatan itu tidak dibuat secara rigid, tidak dilegalisasi dengan benar, karena percaya saja, karena sama-sama badan hukum, sama-sama pemerintah kan, jadi percaya saja, jadi legalisasinya tidak rigid, akhirnya menjadilah permasalahan tanah. Penguasaan tanah perkebunan hak guna usaha rakyat. Kalau di sini kayaknya tidak ada ya, biasanya dari Kalimantan, daerah-daerah yang dipakai untuk perkebunan kelapa sawit, ini banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Misalnya guna usaha yang mungkin sudah habis tidak diperpanjang atau tidak sudah habis tapi kemudian dia masih dipakai lagi padahal tidak ada perpanjangan terkait dengan guna usaha. Selanjutnya adalah penguasaan tanah rakyat atas tanah kawasan hutan. Nah, kalau di sini nih sepertinya ada kalau di sini. Karena kan masyarakat tidak tahu bahwa yang dia duduki itu sudah masuk kawasan hutan karena mengertinya mereka bahwa apa yang dia tempati itu masuk daripada kawasan hutan. Mungkin juga karena minimnya dinas terkait kehutanan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sekitar, dan mungkin ada juga kelalaian atau pembiaran, mungkin ya okelah tempati sementara, tapi karena sudah turun temurun akhirnya baru menjadilah sengketa tanah karena sudah diklaim, merasa dia sudah menguasai, sudah turun temurun, sudah sampai cicitnya, akhirnya menjadi masalah. Ini juga sangat sulit sekali. Akhirnya yang repot juga pertanahan, padahal itu lintas sektor harusnya dinas kehutanan juga harus punya kepentingan di situ untuk menyelamatkan asetnya, tapi karena faktor kelalaian juga di situ. Selanjutnya penguasaan tanah aset pemerintah
BUMN oleh rakyat. Nah ini juga ada beberapa lah di sini yang seperti itu ya, yang diklaim, yang ada beberapa yang tidak perlu saya sebutkan, mungkin masih hangat, yang oleh pemerintah dan diklaim oleh masyarakat, jadi timbul dan sebagainya lah. Tapi mungkin nanti diselesaikan entah jalur mediasi atau jalur litigasi, nanti terserah para pihak. Kan kita hanya memberikan masukan saran yang punya kebijakan atau keputusan para pihak untuk menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya adalah penguasaan hak milik atas kontroversi. Lanjut. Yang kedua adalah kasus penetapan dan pendaftaran tanah. Penetapan hak atas tanah negara, penetapan hak atas tanah objek nasionalisasi, penetapan hak atas tanah bekas aparat, tadi itu pendaftaran, tumpang tindih penetapan hak bisa jadi itu terjadi karena data yang diajukan, karena pemerintah atau negara atau dalam hal ini pemangku kepentingan adalah kepala kantor pertanahan bersifat pasif, hanya menerima data-data itu. Mereka tidak punya kewajiban untuk memverifikasi atau mengoreksi. Jadi percaya apa yang diajukan baik bukti fisik atau yuridis, ya percaya dengan pemohon. Sifatnya daripada negara adalah pasif dalam hal pendaftaran pasif. Jadi menerima persyaratan baik itu fisik maupun yuridis itu tidak harus cross check lagi, karena percaya begitu saja. Ya mungkin dalam hal ini ketika tidak ada itikat baik dari pemohon, timbulnya permasalahan atau kasus pidana. Selanjutnya adalah kasus ganti rugi eks tanah partikulir. Disebabkan karena persepsi atau nilai pendapat kepentingan mengenai status tanah wilayah dan masyarakat hukum adat di area tertentu, baik yang telah ditentukan A atau belum yang dikuasai oleh PLN, seperti penetapan subjek tanah wilayah, penetapan objek dan penetapan subjek dan tanah wilayah. Selanjutnya adalah kasus tanah land reform. Nah ini lagi kejar-kejarnya ini Pak ya, termasuk daripada redistribusi tanah, karena saya juga kemarin dilibatkan untuk sosialisasi daripada redistribusi tanah. Selanjutnya kasus pengadaan tanah. Nah ini biasanya terkait dengan pembangunan untuk kepentingan umum. Nah, ini pemerintah yang mengadakan. Ini rawan sekali dan berlarut-larut dan sangat sulit ketika pembangunan untuk kepentingan umum itu, karena membutuhkan tanah yang cukup luas, menyangkut banyak pihak yang punya kepentingan di situ, sangat sulit untuk clear 100%, sangat sulit. Karena di situ sudah tanda kutip ada yang bermain, yaitu mafia tanah yang dia sudah memantau sebelumnya dan tahu bahwa objek tanah yang akan dibebaskan sudah tahu. Jadi dia biasanya mengejar dulu Pak ya, dia borong dulu, dia beli dulu, atau juga dia memanfaatkan dengan bukti-bukti yang palsu, dipalsukan. Yang ketujuh adalah kasus pelaksanaan putusan. Ya ini juga banyak terjadi. Kadang ada putusan pengadilan yang non eksekutorial, tidak bisa dieksekusi. Beberapa kasus banyak terjadi juga, karena mungkin ternyata tanahnya itu sudah dipindahkan ke pihak lain, udah berpindah tangan. Ketika putusan itu muncul, ternyata tanah udah atas nama orang lain, itu tidak bisa dieksekusi. Bagaimana mau dieksekusi yang kalah sudah tidak menguasai atau punya hak atas tanah itu? Ini tidak bisa dieksekusi. Muncullah kasus lagi, hal baru lagi, masalah baru lagi. Jadi berlarut-larutnya permasalahan tanah sangat kompleks. Banyak sekali permasalahan tanah yang tidak selesai gara-gara putusan pengadilan yang non eksekutorial, tidak bisa dieksekusi. Selanjutnya sumber atau penyebab sengketa atau konflik pertanahan. Nah ini secara umum mungkin banyak ya, tapi secara umum ini adalah sumber atau penyebab sengketa atau konflik pertanahan. Yang pertama adalah tidak tertibnya administrasi pertanahan masa lalu. Dulu banyak tanah-tanah tadi itu kayak tanah-tanah egendem yang kemudian dibiarkan atau ketidaktahuannya tidak dikonversi. Akhirnya muncul setelah undang-undang itu berlaku, akhirnya tidak berlaku karena putusan terbaru itu yang nomor PP nomor 28 tahun 2021 itu hak atas tanah egendem sudah tidak dapat dijadikan alat untuk syarat untuk menerbitkan sertifikat tanah.
Yang kedua adalah ketimpangan atau struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Nah, ini biasanya para pemodal ya. Misalnya ya bos-bos atau orang-orang kaya yang mengetahui bahwa ada lahan-lahan yang memang punya nilai yang tinggi, akhirnya dia borong, dia beli, karena dia merasa punya uang kan. Sedangkan rakyat yang lainnya minim kepemilikan atas tanah. Yang ketiga adalah sistem publikasi pendaftaran tanah negatif. Nah, tadi ini karena sertifikat sendiri Indonesia itu menganut pendaftaran tanah yang bersifat negatif. Artinya apa? Sertifikat itu mempunyai kekuatan hukum tetapi tidak mutlak. Tidak mutlak artinya dapat digugat. Ketika ada orang yang berhak mempunyai alat bukti yang sah, dia bisa menggugat. Makanya kenapa sistem publikasi pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia ini masih bersifat negatif. Artinya mempunyai kekuatan hukum yang kuat tapi tidak mutlak. Dia kuat, diakui, mempunyai perlindungan hukum, mempunyai kepastian hukum tapi tidak mutlak. Kalau mutlak tidak dapat diganggu, tidak dapat digugat kan gitu Pak. Walaupun di UU PA sendiri menyatakan ketika tanah itu sudah didaftarkan dan selama jangka waktu 5 tahun itu tidak ada yang menyangkal, tidak menggugat atau tidak yang mengklaim, maka tidak dapat digugat. Tetapi prakteknya di peradilan masih dimenangkan. Makanya kadang butuh menyamakan persepsi sebetulnya, menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum dengan pemangku kepentingan terkait lintas sektoral. Harus menyamakan visi, menyamakan persepsi terkait dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, tumpang tindih kewenangan. Nah ini tadi disampaikan juga, tumpang tindih kewenangan misalnya terkait dengan hutan, pertambangan, lingkungan hidup. Padahal harusnya peraturan-peraturan yang diterbitkan terkait dengan pertambangan, lingkungan hidup, kehutanan itu menginduk pada UPA, tetapi kenyataan lebih mementingkan ego sektoral. Itu permasalahannya. Jadi kadang bertabrakan dengan UPA itu sendiri. Akhirnya dinas pertanian kesulitan untuk menyelesaikan masalah tanah ini, bukan harus lintas sektoral. Apalagi kalau sektoral yang lain atau lembaganya lain acuh tak acuh atau tidak peduli kan susah. Akhirnya menjadi sengketa atau konflik tanah yang berlarut-larut. Yang kelima adalah perubahan orientasi masyarakat yang bermodal kuat. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pemodal-pemodal kuat yang memborong tanah dengan jumlah yang cukup besar, yang akhirnya terjadi ketimpangan terkait dengan kepemilikan atas tanah. Pertumbuhan penduduk, tadi disinggung juga Pak. Penduduk makin bertambah, tanah tetap. Ketika di suatu daerah tanah 1000 hektar misalnya, penduduknya 100, otomatis masing-masing mungkin dapat 10 hektar. Ketika melonjak menjadi 200, terbagi lagi kan, begitu seterusnya. Akhirnya memunculkan daripada sengketa tanah akibat daripada kebutuhan mereka akan hunian atau untuk tanah persawahan atau perkebunan. Yang ketujuh, kebutuhan tanah untuk pembangunan. Nah, tadi saya sampaikan juga sudah. Lanjut. Langkah-langkah pencegahan. Nah ini mungkin dari saya setelah saya baca-baca dari beberapa literatur, mungkin ada beberapa lain langkah-langkah pencegahan terkait dengan untuk mengatasi daripada konflik sengketa atau kasus pertanahan. Yang pertama, pencanangan zona integritas menuju ke WBK WWN. Mungkin Pak Kakan sebentar lagi atau akan dia launching itu terkait dengan zona integritas menuju WBK WWN. Yang kedua, program pendaftaran atau sertifikasi tanah. Nah, ini sedang berlangsung. Ada Redis, ada PTS, ada lain sedang berlangsung. Ini lagi kerjaan sudah dikerjakan oleh kantor pertanahan. Program Redis tanah atau pembagian tanah negara yang dibagikan untuk tujuan pemerataan kepada rakyat. Yang ketiga, pembuatan sistem penanganan aduan secara internal atau whistleblower. Yang keempat, digitalisasi database dan sistem layanan pertanahan. Yang kelima, sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Nah, tadi itu karena benturan kepentingan tadi itu ada kehutanan, ada lingkungan hidup, pertambangan, di mana mereka tidak menginduk kepada UPA. Akhirnya banyak peraturan perundang-undangan yang bertentangan.
Yang keenam adalah meningkatkan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat. Penting sekali. Salah satunya seperti ini merupakan kegiatan untuk paling tidak memberikan sedikit tambahan pengetahuan terkait dengan pertanahan. Yang kelima adalah prinsip prudensial dalam transaksi tanah, prinsip kehati-hatian. Jadi setiap melakukan transaksi tanah tidak tergiur dengan harga murah, tidak tergiur dengan rayuan, maaf ya, calo dalam tanda kutip, sehingga lebih hati-hati dalam transaksi pertanahan. Demikian, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.